duduk di dalam kabin mobil, lepas baju. Cowok Lepas cewek bang? baju. Contoh kita misalnya anggota itu digunakan pada saat patroli, misalnya di daerah tersebut tidak ada jaringan internetnya atau tidak ada WiFi-nya, itu masih bisa digunakan. Dari kemarin tanggal 19 600, hari ini tanggal 20 berkurang jadi 400. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kata. Kita hari ini kedatangan yang sering menilang masyarakat, Kasat Lantas Polres Tapin. Gimana bang kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Siapa nih namanya dulu, kenalan dulu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat Kota Rantau. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering melihat saya di jalan. Saya Kasat Lantas Polres Tapin, AKP Imam Suryana SHMA. Kebetulan di sini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 2 bulan di Tapin. Wah, sebentar lagi berarti itu. Ini bang, kami undang sampean ini ke sini mau ngobrol soal katanya di Tapin ini sudah mulai lah pelaksanaan e-tilang. Nah, gimana bang itu bang ceritanya bang? Ya betul. Memang udah lama ya e-tile di Kabupaten Tapin ini sudah kita pasang mulai dari tahun kemarin, tepatnya di akhir bulan November. Kita alhamdulillah mendapat bantuan dari pemerintah daerah berupa hibah barang, berupa e-tile. Di sini ada 2 macam tipe yang kita punya. Ada e-tile statis yang terpasang di dekat bundaran Silang Pitu, dan ada handheld atau e-tile berbentuk handphone, kamera handphone. Itu kita punya ada 5. Kalau yang di depan kan rumah dinas bupati itu, ya, itu e-tile statis namanya. Jadi e-tile yang diam. Jadi khusus untuk memotret pelanggaran yang melintas di jalan tersebut. Itu kemarin kan pemasangannya di akhir tahun tuh bang. Iya betul. Nah katanya ini sudah diberlakukan sejak Senin kemarin katanya. Iya bener betul. Bang? Nah, kita sudah beberapa kali sosialisasi sebelum-sebelumnya, sejak sebelum pemilu kemarin, sebelum tanggal 14 kita sudah memasang spanduk-spanduk yang akan kita berlakukan e-tile atau penindakan secara elektronik. Dan kemarin Senin, tepatnya tanggal 19 Februari 2024 sudah kita berlakukan. Dan hari ini tadi kita sudah melakukan perdana pengiriman surat pemberitahuan kepada terduga pelanggar. Ini yang di depan itu bang. Nah kemarin itu bang, waktu uji coba itu masih ini bang, masih ada titik butanya. Betul. Kemarin. Nah itu apakah sudah diperbaiki bang hari ini? Alhamdulillah kita melakukan perbaikan terus selama sosialisasi, selama uji coba, dan sejak kemarin sudah dapat titik fokusnya, sehingga tangkapan kamera itu sudah fokus dan bisa terlihat jelas. Nggak ada lagi titik butanya? Insya Allah tidak ada. Berarti nggak bisa diakal-akalin lagi tuh berarti. Selama dari tanggal 19 sampai hari ini bang, ada berapa yang sudah ketangkap kamera di sana bang? Ya, kemarin sejak tanggal 19 itu ada kurang lebih 600 terduga pelanggar. 600 terduga pelanggar dari itu dari bermacam jenis kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, dan bermacam-macam plat nomor asal daerahnya. Nah, itu ada 600. Kemudian kita validasi. Nah, kita fokuskan untuk sementara ini adalah plat nomor yang dari daerah Tapin. Berarti K itu. KA, KL, KI gitu.
Dan suratnya Eh, kalau dia kena tilang dikirim langsung ke rumah. Betul. Jadi setelah kita validasi, kemudian kita buat surat pemberitahuan, berikut juga dengan foto yang hasil Tangkapan kamera Edley, kita kirimkan ke alamat yang terduga pelanggar. bersangkutan. Ya. Kalau yang tadi kan ada yang statis. Kalau yang satunya? Yang handheld yang berupa bentuk handphone Hmm? itu sama. Jadi bahkan ini kamera atau alat ini lebih canggih lagi. Hmm. Dia bisa kita operasionalkan di luar jangkauan jaringan internet. Contoh kita misalnya anggota itu digunakan pada saat patroli, misalnya di daerah tersebut tidak ada jaringan internetnya atau tidak ada WiFi-nya, itu masih bisa digunakan. Nanti setelah memasuki ada jaringan internet, maka kamera itu atau alat itu berfungsi langsung ke database kita atau di komputer kita. Kameranya itu di mana, Bang? Di mobil kah atau di Itu digunakan anggota dipegang, bentuk seperti persis seperti handphone. Jadi pada saat anggota patroli ada terduga pelanggar, langsung dipoto, di zoom, fokus, baru kita kirim. Dan mekanismenya sama-sama dikirim Sama. sama. Tidak ada perbedaan apabila terjadi pelanggaran. Jadi tetap sama, masuk ke komputer kita, kita validasi, kemudian setelah data itu lengkap, baru kita kirim lagi. Kalau yang dipegang sama anggota ini berarti memang nggak ada interaksi sama sekali sama terduga pelanggar. Tidak ada bersentuhan langsung. Jadi menghindari seperti zaman dulu, Bang lah. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya apakah penilangan yang gaya-gaya dulu itu masih dilaksanakan, Bang, hari ini? Kalau tertangkap tangan. Hmm. Jadi misalnya tidak lewat melalui kamera handheld atau Edley handphone itu atau mobile itu, pada saat anggota plotting pagi, pengaturan di sana ada terduga pelanggar, mau tidak mau secara diskresi kepolisian kita melakukan penindakan. Pakai surat yang Pakai pink itu? tilang manual. Pakai tilang manual. Oh, berarti masih Masih berlaku nih berlaku. tilang manual. Ya jadi ya kalau misalnya ada anggota saat bertugas ya Tetap hati-hati lah. Hati-hati. Hati-hatinya itu ya tetap jangan sampai nggak Iya, pakai helm, betul. nggak pakai plat nomor. Iya. Sampai hari ini sudah ada 600, Bang. Sampai hari ini sudah 600, hari ini berkurang. Hari ini tadi terduga pelanggar itu setelah kita di data kita ada kurang lebih 400-an. 400-an. Dari kemarin tanggal 19 600, hari ini tanggal 20 berkurang jadi 400. Berkurang pelanggarnya per hari kah? Berkurang pelanggarnya per hari. Ini 600 ini per hari kah, Bang? Atau Per hari. Per hari. Per tanggal 19 kemarin itu Berarti 600. Berarti tanggal 19 600, 20 600, kisarannya 19 600. Hari ini tanggal 20 400. 400. Iya. Oh, berarti sudah 1000. Ya, kurang lebih kalau data mulai dari kalau kita hitung mulai uji coba tuh sekitar 6.000-an. 6.000-an. Sejak uji coba. Ada ulun gak, Bang? Rasa-rasanya ada, Bang, kayaknya. Ya, Diuji coba, Diuji Bang. coba, Sekarang kan ya. ulun udah tahu nih. Iya. Tadi pagi juga ulun lihat ke kantor kan, gimana sih prosesnya. Memang nggak bakal lolos itu barang. betul. Nah, dikirim ke rumah. Persidangannya, Bang, seperti biasa. Jadi mereka setelah dapat surat pemberitahuan, Hmm. mereka bisa di sana komplain. Komplain bisa ke kantor kita, contohnya komplainnya, Pak, ini bukan saya yang melakukan, ini motor sudah berpindah tangan. Bisa. Tapi kalau bisa, oh iya, mereka bisa datang ke kantor kita untuk mengkonfirmasi keabsahan atau kebenaran pelanggaran tersebut, kemudian kita berikan tilang seperti biasa.
Baru dia proses. Proses mereka bisa ikut persidangan sesuai dengan tanggal persidangan yang telah kita koordinasikan dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri, atau mereka juga bisa melalui pembayaran langsung melalui BRIPA BRI. Jadi seandainya nggak mau ke kantor polisi, Mereka tidak mau ke kantor polisi, mereka bisa mengkonfirmasi melalui website kita. Jadi di situ di surat itu ada juga kode websitenya, tinggal mereka ada barcode-nya. Nah, mereka scan, di situ ada, mereka bisa mengetik melalui handphone, seperti itu. Oh, jadi gampang menilang, gampang juga untuk melakukan menjalani hukumannya. Oh, enggak juga. Enggak juga, gimana bang? Enggak. Ya mereka juga tetap sesuai aturan-aturan berlalu lintas, pasal-pasal tentang pelanggaran tetap berlaku. Contoh mereka tidak menggunakan, yang di situ kan tercapture itu adalah tidak menggunakan helm, tidak menggunakan safety belt kalau roda 4. Ya mereka tetap aturannya itu. Tidak menggunakan helm dendanya sekian tetap, atau sidangnya tetap. Jadi bang, misalnya nih bang, ini memang kayaknya bakalan banyak kasus kayak gini bang. Misalnya ulun nih beli motor second, lalu ulun lalu si pembeli motor second, ulun beli motor second, lalu ulun pakai motor secondnya, lalu kena tilang nih. Nah itu suratnya itu apakah ke ulun sebagai pembeli yang baru, pengguna kendaraan yang baru, atau ke pemilik lama? Berarti ini motor belum dibalik nama ya? Belum bang. Oh ya. Jadi kita kenapa Adley itu kita gunakan, itu kita mengambil data bahwa tahu si duga pelanggar ini namanya si Budi dengan alamat misalnya Rantau Kiwa. Seperti itu. Kita ngambil data dari Eri Samsat. Nah, di STNK itu kan ada Budi Rantau Kiwa RT sekian-sekian. Nah, kita datanya di situ, termasuk data kendaraannya, plat nomornya, nomor rangka nomor mesinnya, warna kendaraannya. Itu pada saat kita validasi, kita lihat dulu pertama adalah di foto itu plat nomor sesuai tidak. Itu. Kemudian kita lihat jenis kendaraan, apakah jenisnya Suzuki, Honda, Yamaha, nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi warna. Nah, baru nanti ke nama orang itu. Kita kan tidak tahu nih, cuma sekedar dari tangkapan kamera saja. Saya tidak tahu bahwa itu siapa namanya. Dari data itulah, dari kita validasi warna tadi, terus nomor kendaraannya, terus jenis kendaraannya, merek kendaraannya, maka terkeluarlah data dari, kita ambil dari data Eri di Samsat. Muncullah nama si Budi, nama pemilik si Budi di Rantau Kiwa. Dan si pemilik ini yang nanti kena tilang. Betul. Nah, dengan data dasar itu maka kita kirim ke alamat si Budi di Rantau Kiwa. Kan seperti itu. Nah, makanya tadi si Budi bisa melakukan datang ke kantor kalau dia merasa pernah memiliki kendaraan itu dan saat ini belum tidak dia gunakan atau sudah dia balik namakan, jual atau berpindah tangan, dia bisa konfirmasi ke kita, datang, Pak, betul ini kendaraan saya, saat ini kendaraan sudah berpindah tangan. Seperti itu. Nah ini solusinya nanti? Solusinya jadi bagi masyarakat yang baru membeli motor yang sudah tangan kedua, tangan ketiga, atau istilah kita nih motor second, atau menjual kendaraan masih atas nama dia, yang pertama datang ke Samsat dulu untuk minta diblokirkan, ya, kemudian segera dibalik namakan. Si yang balik nama ini biasanya pembeli bang. Makanya pada saat transaksi jual beli, masyarakat silakan dibicarakan langsung untuk dibalik namakan. Kalau BBM 2 kok kita di sini gratis kok, biaya balik nama itu gratis. Asal kondisi kendaraan itu pajak kendaraannya tetap masih berlaku kan. Kalau pajaknya belum dibayar ya. Ya kalau bayar ya harus dibayar. Nah, terus misalnya contoh lagi, misalnya si Budi tadi tidak mengindahkan atau mencuekin aja, surat dia udah dibiarin ya, kan.
Terus selama 7 hari dia tidak mengkonfirmasi ke kita, maka secara otomatis data kendaraan itu kita blokir. Diblokir, konsekuensi dengan diblokir bang? Jadi pada saat kendaraan itu si pemilik baru ini ingin membayar pajak atau memperpanjang STNK 5 tahunan, dia harus datang dulu untuk membuka blokir. Di situ terdata kendaraan ini dalam kondisi terblokir dan harus mengkonfirmasi dulu. Datang dulu ke Satlantas, khususnya ke bagian tilang, untuk mengkonfirmasi benar ini dia, kendaraan ini dia harus Ikut persidangan ikut dulu. persidangan dulu. Nah, setelah itu baru bisa Oh. dengan surat kita bahwa si Ahmad, misalnya pembeli baru tadi, si Ahmad tadi udah melaksanakan kewajibannya, termasuk dia sudah bayar dendanya atau segala macam, atau dia ikut sidang, kita dengan membuat surat keterangan bahwa dia bisa untuk memperpanjang STNK atau pajaknya. Oh, itu nanti konsekuensinya Iya. akan diterima saat itu bang. Kalau misalnya dia juga tidak mengindahkan, cuek, udahlah biarin aja. Selama 2 tahun itu akan dihapus data kendaraan itu. Hah? Ya, Dihapus data kendaraannya, berarti kendaraannya ya statusnya? seolah statusnya tidak ada terdata. Maka dia tidak berhak untuk melintas di jalan raya tersebut. Ini misal nih bang, kalau sudah datanya dihapus 2 tahun dia nggak ngurus itulah. Oh, dihapus kendaraannya. Nah itu gimana lagi bang? Itu nanti kita tindak dan motor itu bisa kita tahan selamanya. Wih, ngeri juga bang berarti. Iya. Kita amankan, dia harus ini dulu dong. Berarti mungkin bisa dianggap, ya kalau istilah masyarakat, kendaraan bodong. Tidak ada surat-surat. Dia tidak berhak untuk melintas atau di jalan raya. Bayar pajak enggak bang lah? Bayar pajak enggak, enak betul kan gitu. Sementara masyarakat yang rajin membayar pajak, nah, dia dengan seenaknya menikmati. Oke bang, cukup jelas soal itu bang. Kita lanjut. Ada tanggal 19 6.000 hari ini 600, hari ini ada 400. Pelanggaran yang sering dilakukan apa bang? Kalau saat ini yang tercapture atau tertangkap kamera itu adalah tidak menggunakan helm untuk roda 2, baik itu mereka berboncengan 3, biasa anak, bapak atau istrinya atau ibunya. Nah biasanya kalau misalnya bapak sama anaknya, bapak sama ibunya itu mengenakan helm, kadang anaknya yang di depan tidak menggunakan helm. Itu rata-rata penggunaan helm. Kalau mobil roda 4 itu tercapture adalah safety belt. Seperti itu. Pelanggaran 2 itu dulu kita ini kan, dan ini pun juga cukup tinggi angkanya. Angkanya cukup tinggi. Memang Iya. presentasinya paling besar kalau kendaraan bermotor helm, kalau mobil Safety sabuk belt. pengaman. Tapi kalau ini bang, kalau kedua jenis ini yang sering melanggar itu apa bang? Motor kah apa mobil kah? Karena di sini rasio jumlah kendaraan bermotor roda 2 cukup banyak, ya otomatis kendaraan roda 2. Bupati lewat sana bang, ada ketangkap kamera nggak pakai safety belt nggak? Alhamdulillah ya, kendaraan dinas sudah cukup mematuhi lah, ya kan. Sudah menggunakan safety belt, ya mungkin dengan kesadaran sendiri, ya malu ya sebagai aparatur pemerintah yang seharusnya memberikan contoh dan toladan. Kalau sampai tertangkap kamera ya cukup memalukan kan gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini nggak ada. Kalau pejabat tinggi bang, kirim aja fotonya bang. Biar rame. Ya termasuk rekan-rekan wartawan juga ya. Ulun kan? Rekan-rekan wartawan juga ya. Kalau ulun hapus aja datanya makanya langsung. Tapi gini bang, ini kan kalau mendengar cerita Pian tadi, bisa nggak bang petugas kepolisian itu menghapus data pelanggarannya yang ada di Polres itu? Menghapus data. Menghapus, misal nih bang, misal nih kan, ulun melanggar,
lalu ulun minta hapuskan sama anggota, bisa nggak bang? Ya nggak bisa, karena operator itu kan sudah disumpah. Mereka sudah ada sumpah, sudah ada sertifikasinya juga dan pelatihannya juga, dan mereka ditempatkan sebagai operator itu adalah orang-orang yang kredibel. Nah, kalau misalnya temannya atau apanya ya nggak bisa. Dan di situ juga dilakukan pengawasan. Selain operator tuh ada kanitnya yang mengawasi, kemudian kasatnya yang mengawasi. Jadi secara berjenjang dan melekat itu selalu kita awasi. Dan pada saat verifikasi pun juga kita selalu awasi. Benar nggak dia melakukan itu, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada main-main, ya enggak. Insya Allah tidak. Siapa tahu aja bang. Ya tapi tidak menutup kemungkinan ya, manusia wajar gitu kalau misalnya ini. Tapi ya insya Allah tidak. Dan apabila itu terjadi dan ketahuan, sanksinya cukup berat. Apa bang sanksinya bang? Ya dia bisa kena disiplin, ya kan, bisa kode etik kan, seperti itu. Nah ini bang, kata kawan-kawan kan ada keluhan nih, kok sosialisasinya tentang e-tilang ini nggak kedengeran, tiba-tiba aja langsung diberlakukan. Nah ini gimana jawaban sampean bang? Tidak kedengaran bagaimana nih? Ini kan cuma sepihak bang, sepihak dari segelintir orang, komplainnya seperti itu. Nah jawaban dari pihak kepolisian seperti apa? Jadi sejak kita pasang pertama kali di akhir November ya, sampai kemarin tanggal 19 mulai berlaku, itu kan sudah jelas kita tidak pernah melakukan penindakan. Itu kan dengan terpasang itu sudah seharusnya masyarakat menyadari, oh ini sudah disosialisasikan, ada alat ini dan sudah berfungsi, ya kan? Dengan blitznya terlihat kalau malam hari atau siang hari, tangkapan kameranya, bahkan anggota kami ke sekolah-sekolah dan ke kelompok masyarakat tertentu, bahkan di Jumat Curhat sendiri, program Bapak Kapolri yang dijalankan oleh Bapak Kapolres, Jumat Curhat itu kita sering gaungkan bahwa di Tapin akan ada etle. Nanti seperti ini mekanismenya kita jelaskan seperti itu. Itu sudah di pelosok-pelosok desa sudah kita sampaikan. Bahkan kita di sini sudah memasang spanduk pemberlakuan itu sebanyak 10 titik. Baik itu di Margasari, di Kota Rantau sendiri, di Binuang, di Lok Pekat, itu sudah ada. Bahkan melalui Babin Kamtibmas kita juga kita sudah sampaikan. Seperti itu ya. Mungkin wajar masyarakat yang kalau kita lihat dari informasi-informasi beredar di dunia maya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju kan. Ya itu wajar saja, dan itu sah-sah saja bagi mereka yang merasa oh ini tidak kedengaran, padahal ya kita sudah sering gaungkan, sudah dilakukan secara masif dan jauh-jauh hari. Bayangin, di pemberitaan pun rasa-rasanya kawan-kawan media juga cukup banyak memberitakan. Bahkan saya pernah dapat kiriman dari wartawan di TPRI Kalimantan Selatan ya. Itu sudah bahkan di Tapin TV pun juga sudah ada. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, waduh tidak terdengar, tidak terlihat, ya mungkin beliaunya pada saat siaran di TPRI maupun di Tapin TV mungkin lagi sedang ada kesibukan, jadi tidak kurang sempat. Up to date berarti orangnya. Ya mungkin seperti itu. Atau kawan-kawan wartawan juga yang mengeluh nih. Bisa bang ceritakan yang nyeleneh yang lewat sana bang. Oh ya, kayak tadi pagi ya, ada tercapture kamera yang kalau menurut kita sih kayaknya orang itu kepanasan. Duduk di dalam kabin mobil, lepas baju. Cowok cewek bang? Cowok kan. Ada juga yang ya mudah-mudahan itu suami istri yang berangkulan, itu terlihat. Bahkan naik sepeda motor malam hari berpelukan dari belakang kan, seperti itu. Ada juga yang lucu,
Yang lucu anak kecil ya mungkin karena bapaknya ngasih tahu oh itu ada kamera, dia model bergaya. Oh, Oh, kayak foto selfie. Kayak foto selfie dia. Padahal kamera menangkap itu pelanggaran karena hmm. tidak menggunakan helm gitu. Ya, seperti itu. Nah ini jadi pertanyaan nun bang. Biasanya kan orang tua itu bonceng 3 lah, biasanya anak di depan, Hmm, ayahnya yang Bapak nyetir, ibu ya. bapak ibunya di belakang. Oh. Nah bonceng 3 kayak gini nih pelanggaran gak bang? Kalau di kamera termasuk pelanggaran, apalagi anaknya tidak menggunakan helm. Hmm. Langsung karena di kamera itu tangkapannya kita tidak bisa merubah. Misalnya contohnya abang nih berboncengan bertiga dengan keluarga. Ternyata anak di depan nggak menggunakan helm. Maka langsung sekali foto, langsung di data kita langsung pelanggaran tidak menggunakan helm. Atau misalnya bawa mobil tidak pakai safety atau sabuk, terfoto langsung tulisannya tidak menggunakan safety belt. Nah, jadi tidak bisa yang kata abang tadi itu boleh nggak anggota merubah apa operator ini. Bahkan operator sendiri tidak bisa merubah-rubah di amplop surat saja, alamat itu tidak bisa dihapus. Jadi langsung dia secara otomatis sistem itu mulai dari tangkapan kamera langsung terdapat data kendaraan itu termasuk alamatnya. Jadi mulai dari amplop, mulai penomoran amplop, alamat itu sampai di surat itu kan ada 3 lembar tuh. Itu tidak bisa kita kotak-kotik. Kita cuma bisa ngeprint dan ngirim. dan ngirim. Untuk mengetik atau apa merubah ini itu tidak bisa. Jadi makanya saya bilang tadi kecil kalau misalnya ini. Berarti nggak bakal ada apa namanya Peluang lah iya, untuk permufakatan jahat. Jadi ada yang pegangan tangan, Ya, ada yang selfie, ya, ada yang selfie. Ada yang kayaknya supirnya buang muka ke kiri, yang ininya ke kanan kayak lagi ribut berantem kan gitu. Itu ada. Oh iya bang, terakhir bang, apa nih nasihat-nasihat atau himbauan buat warga Tapin yang masih berkaitan soal lalu lintas Ya. dan e-tilang lah bang. Makasih. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Tapin memberikan himbauan atau menghimbau kepada warga masyarakat Kota Tapin atau Kota Rantau, Kabupaten Tapin pada khususnya, yang jelas taati, patuhi dalam berlalu lintas. Ya. Jadi jangan dijadikan alat tersebut jadi musuh atau jadi suatu ancaman, ya. Tapi alat yang kita terpasang dari ETLE itu merupakan suatu menjaga keselamatan kita. Ya, menjaga keselamatan kita. Jadi pada saat melintas atau tidak melintas di jalur ETLE, di jalur-jalur lain pun, di jalan yang lain, kalau bisa tetap satu, gunakan sabuk. Kalau bawa mobil, yang kedua gunakan helm. Itu yang jelas secara kasat mata. Kemudian kendaraan dilengkapi spion, knalpotnya jangan blong. Ya kan, karena kalau misalnya knalpot blong juga membuat kebisikan, juga mengganggu ketentraman masyarakat dan kenyamanan masyarakat juga. Terus kalau misalnya memiliki anak yang belum cukup umur berkendara, ya kalau bisa sih diantar ke sekolah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena anak-anak itu kan masa depan kita. Ya, terus kalau misalnya malam, ya tolonglah anak-anak dicari. Jangan sampai nanti dapat telepon dari Satlantas tengah malam anaknya ketangkap trek-trekan, balapan atau kecelakaan. Ya tolong kita juga jaga anak-anak kita agar tetap mentaati peraturan berlalu lintas. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada warga Kota Rantau yang sudah patuh dan taat dalam berlalu lintas, sudah sesuai dengan aturan
yang berlaku. Ya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada warga masyarakat dan kepada tokoh masyarakat, pemerintah daerah, tolong dibantu kita untuk menjaga masyarakat kita agar tidak jadi korban sia-sia di jalan. Ya, demikian. Oke. Terima kasih Bang. Oke, kira-kira perbincangan kita sampai di sini soal lalu lintas dan tilang dengan Bang Imam, Kasat Lantas Polres Tapin. Terima kasih Bang. Sama-sama, saya juga terima kasih dan suatu kehormatan sudah bisa berhadir di podcast rekan-rekan ini. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.